Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini channel YouTube Reno Ar-Rawi, ngaji bareng kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Sebelum kita mulai untuk belajar bersama, mari sama kita berdoa. Semoga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana waftah lana futuhal 'arifin warzuqna 'ulumal ulama'i wal fuqaha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut dalam belajar, masih tetap dalam bahasan tentang fadilah, keutamaan mengajar, at-ta'lim wa ta'allum, dan belajar, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lampu dan sebagainya pada malam hari, tengah malam, tentu kita tidak bisa melihat apa-apa atau susah untuk melihat. Maka sangat kita butuhkan yang namanya penglihatan cahaya. Maka dalam kegelapan dunia yang sedemikian rupa itu, kenapa dianggap gelap? Karena tanpa ilmu maka kita tidak bisa untuk memahami dunia ini. Karena apa? Dunia ini penuh dengan tipu daya. Dunia ini penuh dengan canda-canda. Dunia ini penuh dengan permainan-permainan. Seandainya kita tidak memiliki ilmu, maka susah kita untuk memilah-milih mana yang kita harus ambil, kemana kita melangkah, apa yang harus kita pakai. Maka dalam kegelapan dunia ini, ilmu bagaikan cahaya kita, berarti sempit ilmu yang kita miliki. Makin sempit ilmu kita miliki, maka gampang untuk berdebat dengan orang lain, menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain, membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Tapi saat ilmu kita itu luas, seluas samudra, walaupun ilmu yang kita miliki itu bagaikan setetes air dari samudra ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan setetes air itu kita bisa melihat dalam kegelapan dunia ini. Maka makin banyak kita belajar, makin dalam kita belajar, makin luas kita belajar, maka makin luas juga pandangan kita. Maka ilmu nurul absar minadh dhulam, bagaikan cahaya penglihatan dari gelap gulitanya keadaan. Wa quwwatul abdan minadh dha'fi, bagaikan kekuatan yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita, dalam jasmani kita, dari rasa lemah yang ada. Saat kita lemah, lemas, tidak berdaya, tidak bersemangat, maka tidak banyak bergerak. Kita tidak bisa banyak bergerak, kita tidak bisa banyak beraktivitas.
Maka ilmu bagaikan kekuatan yang luar biasa dalam tubuh kita untuk bergerak dan melawan kelemahan tersebut. Maka orang-orang yang berilmu, para ulama itu cenderung bergerak menebar manfaat. Guru saya mengatakan taharrak fa inna fil harakati barakah. Banyaklah bergerak dan bergerak. Karena dalam gerakan itu terbanyak barokah. Ilmu seperti itu. Kalau kita sedikit ilmu, maka sedikit yang dapat kita lakukan. Karena apa? Banyak was-wasnya. Ingin melakukan itu takut salah, ingin melakukan itu takut banyak hal yang akan dihadapi, kita tidak bisa menyelesaikannya. Ingin bekerja itu takut salah dan sebagainya. Tetapi orang yang mempunyai ilmu, orang yang ilmunya luas, seseorang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang luas, dia akan banyak bergerak, banyak melakukan sesuatu, banyak menebar manfaat karena ia tahu apa yang ia harus lakukan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Yablughu bihil abdu manazilal abrari wad darajatil ula. Dengan ilmu seorang hamba dapat mencapai derajat bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu dalam kebaikan, orang-orang yang selalu menebar kebaikan, dan dapat juga mencapai derajat yang tinggi. Dengan ilmu, derajat seseorang akan bertambah. Dengan ilmu, seseorang akan dipertimbangkan. Diminta atau tidak, orang awam melihat orang yang berilmu itu akan segan, akan hormat, dan sebagainya. Maka dengan ilmu itu, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab ini, yablughu bihil abdu, dengan ilmu seorang hamba, seseorang dapat mencapai derajat orang-orang yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wad darajatil ula, dan derajat yang tinggi. Tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di mata manusia pun tentunya akan tinggi juga. Maka jangan sampai bosan untuk menuntut ilmu, walaupun tujuan kita menuntut ilmu sama sekali bukan untuk mencari pandangan orang lain, mengalihkan pandangan orang lain, untuk mencari hormat atau kehormatan atau penghormatan dari orang lain, untuk mencari posisi tertentu dalam strata sosial dalam kehidupan kita. Tidak. Menuntut ilmu tugas kita, kebutuhan kita, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Jangan sampai kita salah niat dalam menuntut ilmu. Saddidu. Tepatkan niat. Tepatkan niat, jangan salah niat. Tepatkan niat, jangan sampai dikecohkan dengan kepentingan-kepentingan dunia yang sama sekali tidak menguntungkan kita. Kalau kita sudah lurus niat kita, maka menuntut ilmu akan menjadi sebuah fokus yang ringan untuk dilakukan. Tidak usah kita memikirkan kalau menuntut ilmu nanti saya akan menjadi apa, belajar ini nanti akan menjadi apa, dan seterusnya. Tidak usah. Kita hanya bertugas untuk belajar, butuh belajar sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tafakkur fihi yu'dalu bisyam. Mengolah fikir dalam belajar
berpikir dalam belajar, berpikir secara serius dalam belajar, itu sama dengan berpuasa. Derajatnya sama dengan berpuasa. Pahalanya sama dengan berpuasa. Luar biasa. Sedemikian susah orang berpuasa menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu kesusahan